Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpulnya kami di sini ingin membahas tentang strategi dan model pembelajaran pendidikan. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jumarin. Nama saya Septianto Dwi Cahyo. Nama saya Rafli Saputra. Nama saya Muhammad Fadlur Rahman. Nama saya Alif Zikrirullah. Nama saya Muhammad Nasrullah. Saya Dio Alwijaya. Oke, baik. Jadi langsung saja kita bakal masuk ke materi. Saya di sini mungkin bakal banyak nanya ke mereka semua. Pertama ke ini masing-masing kan? Ya. Oke. Pertama dari Septianto Dwi Cahyo, saya mau nanya, menurutmu apa itu strategi? Strategi pembelajaran? Ya, menurut saya strategi pembelajaran adalah rencana atau rancangan untuk berlangsungnya suatu pembelajaran maupun di kuliah maupun atau di sekolah. Ya. Lanjut. Menurut saya, kalau strategi pembelajaran itu kita sebagai tenaga pengajar harus mempunyai strategi untuk mudah ditangkap oleh siswa ataupun siswi yang akan diajar. Selanjutnya dijelaskan Oman. Ya, jadi kalau menurut saya sih strategi pembelajaran ini sebetulnya mudah. Kita itu harus menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu. Ya, menurut saya sih itu saja. Kemudian Jet Boy. Alif. Strategi pembelajaran merujuk pada metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ya, itu saja. Lanjut Anas. Ini menurut saya ya teman-teman, kalau menurut saya sih strategi pembelajaran itu yaitu gimana caranya kita mengatasin para murid-murid atau siswa di lapangan. Contohnya ya kita mengatur mata pelajaran dan lain-lain. Ya menurut saya seperti itu. Lanjut di Alwijaya. Kalau menurut saya strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu. Mungkin itu aja. Lanjut Jumarin. Baik, pertanyaan selanjutnya itu sebagai nanti kita kan calon pendidik kan, bagaimana kita menerapkan model pembelajaran nanti? Oke, dimulai dari saya sendiri. Kalau saya pikir-pikir saya mungkin akan menerapkan sistem yang inklusif atau menerima dan memberi dukungan. Misalnya kayak yang sudah dijelaskan sama Bapak sebelumnya, kalau kita kan bisa punya potensi berbeda-beda setiap orang. Maka dari itu saya sebagai pendidik nanti harus bisa menerima semua potensi dan menyaringnya mereka semua buat bisa membeda-bedakan dan memberi pelajaran sesuai kemampuan mereka. Itu aja dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Septianto Dwi Cahyo. Ya, pertanyaannya tadi model pembelajaran yang efektif. Kalau menurut saya itu adalah dengan adanya kualitas belajar yang baik dan benar, dengan diadakannya tata tertib yang dibuat di sekolah maupun di tempat. Ya, selanjutnya Rapli. Kalau menurut saya, model pembelajaran yang efektif itu siswa yang lebih interaktif terhadap. Gimana cara memberi pelajaran yang efektif itu dengan cara memberi contoh yang baik, terus memberi mata pelajaran tuh gimana caranya supaya dia tuh mengerti. Gimana caranya dia mengerti mata pelajaran kita. Terus ya dengan
Lanjut aja, lanjut Dio. Apa jangan emosi juga. Gugup. Ya, enggak apa-apa. Lanjut Dio. Menurut Dio. Itu aja sih menurut saya. Lanjut dia. Model pembelajaran yang efektif itu adalah metode pembelajaran yang tepat atau sesuai digunakan dalam proses pembelajaran sehingga memberikan hasil yang lebih baik dari segi pengetahuan peserta didik maupun dari segi perilaku. Balikan ke Jumarin. Oke, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalau yang tadi adalah model pembelajaran efektif, sekarang kita beralih ke model pembelajaran yang tidak efektif. Kembali lagi ya ke menurut saya yang pertama, saya mungkin mau nyanggah kata-katanya Alif tadi. Kalau menurutnya kan pembelajaran daring itu efektif karena bisa memanfaatkan teknologi dengan baik kan. Kalau menurut saya ini kan itu malah tidak efektif karena pertama, walaupun kita menggunakan teknologi, tapi ya itu kendalanya banyak, ada jaringan, baru misalnya Zoom. Apalagi kalau dari kita sebagai pendidik nanti tidak mau mewajibkan buat on kamera, on mic apa segala macam, itu pasti tidak efektif. Karena siswa-siswa tuh bakal banyak yang melakukan kegiatan lain gitu nah. Kayak misalnya malah sambil main game kah, gara-gara off cam, mukanya tidak dilihat jadi dia main game kan. Intinya dari saya daring tuh sangat kurang efektif lah. Terbukti kemarin pas Covid itu sangat tidak efektif. Selanjutnya saya kasih ke Septianto. Ya menurut saya model pembelajaran yang tidak efektif adalah dengan cara memaksa murid-murid untuk beberapa kali pertemuan untuk lebih memahami pelajaran yang dibelajarkan. Terus pokoknya dengan cara guru menekan dan terus memaksa supaya murid-murid bisa paham di mata pelajarannya si gurunya ini. Jadi itu menurut saya yang tidak efektif karena terlalu menekan siswa dan siswi di sekolah maupun di bangku kuliah. Oke, Rapli. Kalau menurut saya pembelajaran yang tidak efektif itu seperti guru-guru yang tidak mau masuk kelas tapi hanya memberi tugas sehingga siswa itu bersantai-santai di kelas hanya mengerjakan tugas. Yang selanjutnya itu Oman. Ya, jadi kalau menurut saya sih pembelajaran yang tidak efektif itu seperti pembelajaran yang terlalu terstruktur. Karena dia itu kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah. Menurut saya sih seperti itu aja. Lanjut Alif. Tadi Jumarin kan menyanggah kata-kata saya yang katanya online tidak efektif. Ya kan? Kan gini Yum. Saya ingin menjawab dulu sebentar ya, jawab kata-katanya Jumarin ya. Boleh. Kenapa Zoom itu menurutmu tidak efektif? Padahal efektif banget loh. Kan kita mencari ilmu bisa di mana saja gitu kan. Betul kan itu? Betul kan? Yang Ya. teknologi kan. Ya. Untuk di kota-kota. Ini kembalikan ke Jumarin lagi ya. Oke, itu tadi pembelajaran tidak efektif ya. Mungkin karena waktunya masih panjang jadi mau menambahkan Dio sedikit. Katanya tadi kan ada salah satunya sumber daya yang tidak memadai kan. Menurut saya itu betul sekali tuh, karena yang di desa-desa kurang mendapatkan sumber daya. Baik itu sumber daya manusianya kadang sedikit, apalagi sumber daya berupa fasilitas itu sangat kurang. Itu aja dari materi soal ketidakefektifan model belajar. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya bagi kita semua itu kayak kita kan calon pendidik semua kan? Nah, kalau kita nanti jadi pendidik, bagaimana kita mengatasi malas-malasan dari siswa supaya bisa berubah menjadi lebih rajin belajar, lebih bisa buat meningkatkan potensi dirinya masing-masing. Oke, dari saya. Sebetulnya kalau dari saya sudah saya sebutkan di awal,
misalnya saya nanti jadi tenaga pendidik, saya bakal langsung menerapkan, menerima, dan mendukung. Kayak misalnya anak-anak tidak bisa buat menerima satu hal yang saya ajarkan, saya bakal menerima istilahnya pendapat dari mereka lah atau kritikan dan memberi dukungan. Kayak misalnya mereka punya potensi apa di bidang apa, terus di pelajaran apa, saya bakal lebih motivasi mereka di bidang itulah pokoknya. Intinya tidak terpaku di satu hal lah. Karena kan yang kayak disebutkan Bapak juga, setiap orang punya potensi dan potensinya itu beda-beda. Maka dari itu saya akan menerapkan sistem pendidikan yang inklusif insya Allah, yaitu menerima dan memberi dukungan sekaligus kepada siswa-siswa ataupun mahasiswa. Selanjutnya dilanjutkan Septian. Ya, kalau menurut saya dengan cara lebih mendekatkan diri kepada siswa dan siswi supaya kita bisa lebih tahu karakter, sifat, dan apa yang membuat dia malas belajar dan sering bermain-main saat di jam pelajaran. Kalau saya sih lebih ke arah mendekatkan diri kepada siswa dan siswi supaya bisa lebih tahu tujuan mereka ngelakuin itu apa, dan saya akan cari solusinya. Insya Allah. Lanjut. Kalau menurut saya, kita sebagai tenaga pendidik tidak menggunakan pembelajaran yang monoton seperti diselingi game di waktu-waktu siang dan tidak terlalu menekan lagi ke siswanya. Dan kita sebagai tenaga pendidik juga harus memahami potensi-potensi siswa dan siswi kita, di mana kurangnya dia malas belajar, itu kita berikan perhatian khusus. Itu saja. Selanjutnya Oman. Ada pertanyaan Pelajaran yang tidak bagaimana mengatasi siswa yang malas? Yang malas supaya rajin. Kalau saya sih simpel aja. Kalau dia malas-malasan tinggal panggil orang tuanya, hukum asal jangan mengenai fisiknya. Kalau saya sih sesimpel itu saja. Jadi teman-teman kalau ada yang mau menyangka silakan. Ya, kemudian lanjut. Sanggah. Oke, ini langsung menyanggah aja ya. Kita tahu kan ini zaman sudah jauh lebih ke depan lah. Kita lihat sendiri anak-anak dianu sendiri dikasari sedikit langsung lapor polisi, gurunya kena. Nah, takutnya kan nanti kita sebagai pendidik kalau kita ngelakukan kasar-kasar, ya itu kita bisa masuk penjara lah. Ya itu yang aku takutkan. Makanya kurang setuju sama pendapatnya Oman. Kamu nyala lagi, Man? Nggak lagi. Ya itu betul juga sih menurut kamu, Dimarin. Tadi kan saya bilang yang penting tidak mengenai fisiknya. Marahi saja, marah-marahin. Kalau perlu panggil aja orang tuanya, suruh orang tuanya yang marahin. Kalau orang tuanya yang mukul kan enggak apa-apa, Jumarin. Oke, itu saja. Mau sanggah lagi kah? Ada lagi sedikit. Ada lagi nih. Pernah kasusnya di SMA saya ini ya. Jadi anaknya ini dimarahi. Kebetulan bapaknya kan kayak istilahnya pejabat daerah situlah. Anak camat dia marahi. Terus tiba-tiba dia ngelapor seolah-olah guru nih ngelakukan hal kasar. Kita tahu sendiri kan anak-anak sekarang tuh bisa sandiwaranya bagus betul. Jadi seolah-olah dipukul. Jadi namanya sekolah Anda punya bukti kan, kalau dia Anda mukul, dia bikin kayak seolah-olah bukti kalau dipukul gitu nah. Jadi tetap gurunya kena. Iya, kena sanksi. Itu banyak anak-anak sekarang terlalu pintar bersandiwara dia. Jadi itu aja sih. Soalnya saya berbicara sesuai yang pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri kan. Oke. Aku ingin menjaga juga, Man, ya. Enggak, silakan. Ini, Man. Ini anak-anak murid-murid ini, Man, kalau kamu kasarin dia semakin melawan lah anggapannya. Melawan lah. Coba kamu halus-halusin, Man. Misalnya ya anak-anak kamu kayak jadi peran positif lah. Anggapannya jadi peran positif untuk dia semangat belajar, Man. Untuk semangat belajar kan. Itu aja sih. Aku sanggah deh. Maksudmu peran positif itu apa? Kan saya guru kan. Emang guru ndak positif? Di situ saja.
Terus kalau masalah kasar, kasarnya di mana? Kan saya bilang saya marahi, itu kasar. Kecuali kita kontak fisik, itu baru kasar. Kalau cuma secara mulut aja kan paling merajuk ngadu orang tua aja dia. Asal kita tidak boleh main fisik. Gimana? Itu aja. Saya menyempurnakan sedikit dari Oman. Mungkin yang dimaksud Oman itu kayak misalnya ada yang bermasalah di sekolah atau di kampus bisa dipanggil dulu, diperingati 1 sampai 2 kali. Misalnya yang ketiga kali sudah tidak bisa diperingati lagi atau diomongi lagi, mungkin bisa jadi langsung orang tuanya langsung kita panggil, baru ditindaklanjuti. Mungkin itu saja saya memperjelas dari Oman. Nah, kalau ini nih, tadi kan sudah masalah yang kasar kan, Alif pada bilang kayak kita jadi guru harus lembut. Nah, kalau itu juga jangan kalau bisa kita tetap ngasih ketegasan lah. Ya, tapi menghindari yang itu, jangan terlalu kasar. Intinya kita bisa ngasih peringatan. Kalau halus itu salah sudah itu. Sebagai guru kita nggak boleh terlalu halus. Itu aja dari saya. Silakan pendapatmu. Jadi kamu ini man termasuk orang-orang yang guru-guru killer gitu man ya? Enggak juga, cuma kalau asalkan siswanya ini sopan santun dan disiplin dan nurut aja kalau apa peraturan. Tapi kalau dia bandel, ya mungkin bisa dibilang killer sih. Jadi masuk guru killer ini? Guru killer bisa, insya Allah. Jadi lanjut lagi aku ini. Ya, pendapatmu. Ya itu tadi biar murid-murid teladan kan ya beri peran positif lah. Kayak misalnya kita tekun juga pasti muridnya. Kalau kita gigih juga muridnya. Dan terus berkembang begitu aja lah. Itu aja sih. Ya, ada yang mau nyangga lagi? Kamu kah? Waduh, ini berat banget ya. Permasalahannya sangat dalam. Ini pendapat dari saya ya. Kalau menurut dari saya sih, kalau menghadapi siswa-siswa seperti ini nih, kita tidak bisa menghadapi dengan cara emosional. Kita tuh intinya tuh kita menghadapin siswa-siswa seperti ini nih dengan cara sabar. Kita cari jalan keluarnya. Kan semua tiap permasalahan tuh kan pasti ada jalan keluarnya. Gimana caranya kita nyari jalan keluarnya itu. Dan yang paling penting itu kita mendidik siswa itu yang terutama tuh adab. Adab itu penting. Percuma punya banyak ilmu tapi tidak punya adab. Betul man. Ini termasuk Adab. Ini menyanggah ini. Terus gimana kita juga harus memberi contoh yang baik, pendekatan kepada murid supaya murid tuh bisa menyontoh kita kasih contoh yang lebih baik ya kan? Iya, kasih contoh yang baik, positif seperti itu. Jadi murid tuh bisa menyontoh kita. Soalnya di mana-mana tuh yang dilihat tuh gurunya dulu. Gurunya yang dicontoh. Ya, itu ditiru, dicontoh sama murid-murid. Baru kita tuh yang penting tuh sabar menghadapi murid-murid seperti ini tuh sabar, nggak bisa pakai tingkat emosional. Ya itu aja sih dari saya. Apakah ada yang menyanggah? Berarti kan menyanggah tadi man. Ya, sudah. Jadi saya serahkan kepada Dio Alwijaya. Ini kita sangga aja. Karena saya orang terakhir di sini kan, saya setuju dengan jawaban teman-teman saya semua di sini. Memang harus beri motivasi buat anak-anak yang malas-malasan itu. Ya, mungkin seperti itu aja jawaban saya kan. Terima kasih. Jadi saya akan menyangka Dio. Kami semua ini udah menjawab Dio. Tinggal kamu yang tidak memberi statement. Jadi kamu harus memberikan statement bagaimana cara mengatasi mahasiswa yang malas. Silakan. Cara mengatasinya diberikan motivasi untuk, contohnya itu seperti mendiskusikan masa depan impian anak itu kayak mana. Harus didiskusikan sama guru kan, berikan motivasi. Baru cari tahu penyebabnya kenapa dia bisa malas-malasan. Pelan-pelan dilajari. Gitu. Mungkin itu aja contohnya.
Jadi saya sanggah lagi. Kan itu kamu menjelaskan. Nah sekarang saya mau nanya, dengan cara apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi itu? Buat murid-murid yang membangkang. Langkah apa yang akan kamu lakukan? Oh bisa, kalau itu kan kita baca dulu karakter anak itu kayak mana, pelan-pelan. Ya dibaca karakternya dulu pelan-pelan. Karena tidak mungkin hari itu juga kita langsung marahin dia kan. Betul kata Rapli, diberikan SP1, SP2, SP3. Kalau masih berkelanjutan baru panggil orang tuanya. Gitu. Ini itu aja, kembalikan ke Jumarin. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir mungkin ya. Karena diskusi kita ini hitungannya panjang lah ya. Panjang lebar, banyak sanggahan, banyak perbedaan pendapat ya. Jadi kita masuk aja langsung ke kesimpulan dari kita masing-masing soal pembahasan kita ini. Kalau kesimpulan dari saya itu tadi, karena banyaknya pendapat dari teman-teman semua kan, itu berarti menandakan kalau memang banyak cara kita buat mendidik lah, buat nanti menerapkan di model pembelajaran dan kita jadikan strategi nanti. Intinya dari semua teman-teman tuh kayak ngasih kita gambaran kalau semua strategi tuh ada banyak buat kita terapkan. Itu aja dari saya. Lanjut ke Septian. Ya kalau dari saya kesimpulan yang obrolan yang hari ini kita buat adalah ya banyak cara lah untuk bisa melakukan atau membaiki pembelajaran, jalannya pembelajaran yang baik dan benar dari kita ini. Kayak Rapli. Kalau menurut saya kesimpulan pembahasan hari ini, kita sebagai tenaga pendidik juga harus siap untuk menghadapi siswa atau siswi dan mempunyai banyak cara, punya banyak bekal untuk menghadapi anak-anak yang berbagai macam sifatnya. Kita juga harus memantau potensi anak karena semua anak itu berbeda potensinya. Jadi itu intinya, tetap sebagai tenaga pendidik harus siap dan banyak bekal untuk mengajar nanti. Selanjutnya Oman. Saya akan memikirkan dulu, saya lempar ke Jetboy dulu. Alip. Kesimpulan saya tentang semuanya yang di hari ini, ya berbagai cara bisa dilakukan dengan metode pembelajaran lah. Bisa di mana saja lah. Buat mendidik lah, buat nanti menerapkan di model pembelajaran dan kita jadikan strategi nanti. Intinya dari semua teman-teman tuh kayak ngasih kita gambaran kalau semua strategi tuh ada banyak buat kita terapkan. Itu aja dari saya. Lanjut ke Septian. Ya kalau dari saya kesimpulan yang obrolan yang hari ini kita buat adalah ya banyak cara lah untuk bisa melakukan atau membaiki pembelajaran, jalannya pembelajaran yang baik dan benar dari kita ini. Kayak Rapli. Kalau menurut saya kesimpulan pembahasan hari ini, kita sebagai tenaga pendidik juga harus siap untuk menghadapi siswa atau siswi dan mempunyai banyak cara, punya banyak bekal untuk menghadapi anak-anak yang berbagai macam sifatnya. Kita juga harus memantau potensi anak karena semua anak itu berbeda potensinya. Jadi itu intinya, tetap sebagai tenaga pendidik harus siap dan banyak bekal untuk mengajar nanti. Selanjutnya Oman. Saya akan memikirkan dulu, saya lempar ke Jetboy dulu. Alip. Kesimpulan saya tentang semuanya yang di hari ini, ya berbagai cara bisa dilakukan dengan metode pembelajaran lah. Bisa di mana saja lah mendapatkan ilmu untuk murid-murid, bisa apa aja. Yaitu yang kedua
apa sih tadi, sifat-sifat murid-murid kan berbeda-beda, jadi nggak sama semua. Jadi kita harus butuh kesabaran lah. Yang penting kita tenang aja, tenang. Lanjut, aman. Ya kalau dari saya sih kesimpulannya sangat simpel. Jadi kita ini adalah pendidik. Jadi kita itu harus mempunyai strategi pembelajaran. Ya kalau bisa strategi pembelajarannya itu harus setiap harinya berbeda, unik. Yang jelas harus menarik lah agar muridnya atau siswanya senang dengan kita. Ya itu saja, saya lempar ke Anas. Lempar. Ya, kalau kesimpulan dari saya sih dari diskusi ini sangat bagus sih. Soalnya kita banyak mendapatkan masukan yang berbeda, hal yang positif yang beda-beda. Pokoknya semua tuh kita bisa berunding dengan ini. Saya senang dengan diskusi kali ini. Senang banget. Soalnya kita banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan cara-cara kita buat menghadapi murid kedepannya nanti. Kalau menurut saya, saya sangat senang dengan diskusi kali ini. Itu aja dari saya. Tidak bisa. Saya serahkan ke dia. Orang kesimpulan bersangga. Jadi teman-teman, jadi kesimpulannya saya setuju dengan jawaban kalian semua kan. Memang harus begitu. Karena kalau strategi pembelajaran itu kita harus mengerti peserta didik itu gimana. Cara kerjanya peserta didik ngerespon kita itu gimana. Kita ngerespon peserta didiknya itu gimana. Itu yang harus kita terapkan nanti ke depannya kan. Jadi itu aja mungkin kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian diskusi kali ini tentang strategi dan model pembelajaran pendidikan. Kami semua mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.